Halo guys, welcome back to my YouTube channel Roma Saragi. So kali ini kita bakal buat konten seperti biasa. Ini masih bertemakan mukbang, tapi kali ini kita bakal random bahasnya. Mungkin sebagian nanti aku akan bahas sekitar seputaran Sunday service aja, dan berikutnya aku akan bahas lagi terkait review film Umino Hajimari yang kemarin ya guys. Kebetulan aku udah nonton sampai episode 8 and aku mau review untuk episode 5-8 itu seperti apa gitu. Oke guys, nah ini aku mau makan dulu. Ini aku mau makan golden ramyeon. Ini aku pilih yang menu chicken curry kalau nggak salah ya guys. Jadi harganya itu sekitaran 78.000. Itu udah include sama teh ocha-nya. So ya ini aku makan dulu guys. Ikutin terus videonya ya. Nah ini aku mau makan dulu guys. Ini kalau untuk menunya dibandingin dengan yang kemarin yang Tori King Ramyeon atau King Tori Ramyeon aku lupa. Kalau menurut aku sih sama aja ya gitu, ada plus minusnya gitu. Nah kalau untuk King Tori Ramyeon kemarin itu dia lebih ini ya, menurut aku creamy-nya itu lebih kerasa gitu. Nah kalau ini ya emang lebih ke kari sih, namanya aja kari ya gitu. Dan menurut aku bagi yang kan macam-macam ya orang, ada yang suka kari, ada yang suka kayak creamy gitu ya. Aku sebenarnya timnya netral ya gitu. Kadang moodnya pengen yang kari, yang pedas-pedas. Kadang pengen yang kurang, jangan pedas gitu ibaratnya. Tapi aku lebih cenderung ke ini sih sebenarnya, ke yang pedas gitu, walaupun yang nggak kuat sama yang pedas, cuman lebih tubuhnya itu lebih kayak nerima yang pedas aja gitu, lebih nyaman nerima yang pedas dibandingkan dengan yang manis ataupun creamy gitu guys. So overall sih kalau menurut aku untuk menunya yang chicken curry ini ya biasa aja ya. Kalau untuk ratingnya itu per 10 itu 7/10 lah gitu. Nah ini di menunya juga ada ini ya guys, potongan ayam setengah matang tapi lebih ke 3/4 matang lah ya gitu. Jadi setengah matangnya enggak ini banget gitu, enggak mentah banget gitu. Aku suka pokoknya. Ya kurang lebih seperti itu guys review aku sama menu chicken curry-nya. Dan untuk Sunday service kali ini semoga kalian menikmati untuk Sunday service kalian ya. Kalau aku pribadi sih, itu tadi khotbahnya tentang surat Rasul Paulus ke Timotius ya. Sebenarnya menarik ya guys untuk surat Rasul Paulus ke Timotius ini, apalagi untuk Timotius 2 ya. Hal ini berarti Rasul Paulus itu menekankan ke Timotius bahwasanya rasa takut tidak berasal dari Allah dan menasihati Timotius agar tidak malu akan kesaksiannya tentang Yesus Kristus gitu. Menarik sih ya. Untuk surat Rasul Paulus yang kedua gitu bagi Timotius. Ayatnya aku suka banget sih, terus yang bawain khotbahnya juga awalnya sih aku expect-nya itu Pak Eras ya. Ternyata Pak Eras tuh udah masuk pagi dan sore guys, and awalnya aku kayak ngerasa takut gitu kan, karena langsung udah kayak mikir kok aku milih-milih apa yang khotbah, berarti artinya kan hati aku nggak tertuju untuk Tuhan gitu. Jadi takut aja gitu kalau sampai salah motivasi. Terus akhirnya ternyata guys
Setelah aku mencoba kayak please dong hatiku, ibaratnya gitu ya guys. Ini agak-agak spiritual dulu kita. Please dong Roh Kudus pimpin hatiku untuk mendengarkan siapapun yang berbicara di depan itu adalah Tuhan yang mengkehendaki gitu, ibaratnya gitu. Dan selama aku berusaha untuk menelaah lah ibaratnya gitu kan, mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati gitu, dan aku menikmati khotbahnya dan cukup sangat menarik gitu ya. Di khotbahnya itu, sepanjang khotbah itu kita itu bukan kayak tertawa atau apa gitu, tapi kayak lebih ditegur aja sih guys gitu. Aku paling sukanya tipikal khotbah mereka ini yang di GSK ini banyak teguran ya gitu. Emang benar-benar mereka menerapkan kasih yang sesungguhnya itu sih gitu. Level tertinggi dari sebuah pencapaian iman sih ya memang harus saling menegur gitu ya, saling menegur di dalam kasih gitu. Lalu ya kayak menikmati aja lah jadinya gitu guys. Sebenarnya aku agak ngeri juga sih gitu berbagi nih ya guys, karena ya aku bukan orang yang kayak spiritual banget lah gitu ya. Mungkin aku akan bacakan terkait ayat yang di 2 Timotius ini ya. Cukup menarik sih karena emang secara histori Rasul Paulus ini orang yang benar-benar serius dalam mengimani Tuhan Yesus gitu ya. Dia benar-benar memenuhi panggilan pelayanan itu dan dengan total 100% gitu. Bahkan dalam kondisi dia di penjara sekalipun, dia tetap mengucap syukur dan tetap mengagung-agungkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang gitu. Ini aku akan bacain ya guys, 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Duh, ini sih ayatnya keren banget. Aku sampai diam tanpa kata, terus aku agak sedikit mikir kemana-mana juga gitu guys. Kadang kalian sama nggak sih kayak aku? Kadang kalau misalnya khotbah kayak gitu kan, suka kayak mikirin perbuatan kita di masa lalu yang benar-benar gimana ya, jauh banget lah gitu dari firman lah gitu ya guys, dari perintah firman gitu. Dan kayak bingung lah gitu kan dengar firman kayak gitu sesempurna itu orang-orang tokoh-tokoh Alkitab itu dalam mengimani Tuhan itu gitu. Terus udah gitu ditambah lagi kan
cerita cerita nyata pelayanannya si gembala pendeta Jimmy ini juga kan gitu bersama Pak Eras gitu. Nah Pak Eras ini kan gembala senior lah gitu di GSKI ya gitu. Pak Jimmy ini menceritakan pengalamannya sebagai murid lah ibaratnya kayak gitu, atau pembantunya Pak Eras lah gitu untuk melayani Tuhan gitu ya. Dia benar-benar totalitas dan tidak mau kalau sampai dia itu menentang pemimpinnya ataupun Pak Eras gitu. Jadi apapun akan diupayakan untuk meringankan bebannya Pak Eras selaku pemimpin gembala dia gitu. Dan menurut aku sih itu benar-benar nyata ya gitu. Apalagi untukku yang sering menentang atasan gitu, kita terlalu ngerasa benar gitu. Memang ya namanya dunia kerja ya gitu, kadang kayak kita mikir atasan tuh kerjanya apa aja sih, kerjanya cuma nyuruh aja bla 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 gitu. But satu sisi kita harus paham posisi kita adalah sebagai bawahan, and kita harus patuh sama atasan gitu selama itu masih masuk ke sesuai dengan SOP gitu. So kita ikutin gitu guys. Ini benar-benar pukulan juga sih buat aku gitu, karena aku tuh bukan orang yang kayak disuruh langsung kerjain, tapi tipikal orang yang kritis gitu, mengkritisi segala hal yang diperuntukkan ataupun ditugaskan untukku gitu. Enggak kayak Pak Jimmy yang benar-benar menyerahkan seutuhnya segala kekuatan dan juga hak milik dia untuk benar-benar bisa membantu meringankan beban si penggembala Pak Eras gitu, pemimpin dia gitu. Dan aku salut banget sih gitu untuk ceritanya Pak Jimmy ini, benar-benar menyentuh banget gitu guys. Aku tuh sukanya tipikal khotbah mereka ini kayak menceritakan hal yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi firman itu benar-benar berkata-kata lewat tindakan mereka gitu. Jadi firman itu tidak sebatas kata-kata, karena kalau firman hanya sebatas kata-kata itu mati, sama aja nggak ada fungsinya gitu ya guys. Jadi sukanya aku seperti itu, dan mereka tidak segan-segan untuk berkata tegas dan berkata jangan main-main terhadap firman gitu ya, jangan bermain-main untuk mengikuti Yesus, jangan setengah-setengah gitu. Dan menurut aku pengembala sekarang itu susah ya, orang-orang yang seperti itu gitu. Kebanyakan orang memilih bagaimana supaya menyenangkan hati jemaat, supaya pengikutnya banyak. Artinya bukan Tuhan lagi yang mereka muliakan gitu, tapi mereka mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dosa itu ada di sekitar kita yang mengundang mereka gitu. Jadi bijak-bijaklah, karena kita adalah nahkodanya. Jadi kita harus pintar dalam mengontrol yang mana yang baik. Kita harus bisa mendeteksi yang mana Roh Kudus dan yang mana yang roh jahat. Kurang lebih seperti itu guys. Berat memang, jatuh bangun. Kurang lebih itu ya guys cerita Sunday Service aku. Dan untuk review drama Umi Nur Hazimarinya, kalau yang dari aku tangkap sih dari episode 5-8 ini lebih ke pesan moralnya itu bertanggung jawab atas diri sendiri gitu ya. Karena setiap tindakan yang kita berbuat, kita harus berani bertanggung jawab atas hal itu gitu. Aku salutnya emang tipikal orang-orang Jepang ini, tipikal orang yang benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan mereka ya gitu. Tidak mau lihat dari karakter mereka yang tidak mau misalnya dikasih tip, tidak mau dikasihani gitu, karena mereka masih merasa bahwa mereka dikaruniai tubuh, dikaruniai pikiran gitu, untuk benar-benar memanfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin. Bertanggung jawab atas karunia itu, bertanggung jawab atas
talenta itu gitu, dan bermanfaat bagi sekitar mereka gitu. Nah, kalau dari episode 5 sampai 8 ini lebih ditekankan ke tanggung jawab si Mizuki yang merawat anak mereka si Umi ya gitu. Aku tersentuh banget sih perjalanan kisah dia yang merawat si Umi ini, mulai dari mengandung si Umi ini selama 9 bulan, lalu dia memutuskan untuk tinggal di kontrakan yang dekat dengan pekerjaan dia bekerja di sebuah perpustakaan gitu ya guys gitu. Awalnya dia asisten perpustakaan gitulah, tapi lama-lama dia naik jabatan karena benar-benar dia gigih dalam bekerja gitu, dan mampu memanajemen waktunya dengan baik walaupun statusnya dia tinggal berdua dengan Umi yang posisinya di situ masih 3 bulan. Luar biasa sih ya, umur 20-an tahun bisa se-survive itu, bisa sebertanggung jawab itu atas kehidupan dia sendiri, dan bahkan bertanggung jawab atas anak dia gitu. Menurut aku sih sangat luar biasa ya gitu. Poin pentingnya sih itu ya yang aku dapat dari episode 5 sampai 8 ini gitu. Ini dramanya bagus banget. Aku yakin kalau kalian nonton ini recommended banget. Kalau untuk ratingnya per 10, menurut aku 10/10, karena dia gampang dipahami. Alurnya itu benar-benar gak ribet. Alurnya memang maju mundur, tapi dia easy to understand lah gitu, gak ribet dan gak plot twist banget gitu. Sama sekali gak ada plot twistnya sih. Jadi so guys, kurang lebih seperti itu reviewnya hari ini. And seperti biasa aku akan selalu beli roti di Holland Bakery. Ya ini setiap hari Minggu pula guys, seperti ini. And ya kurang lebih begini ya. So guys ya, kalian suka Holland Bakery juga gak sih? Aku sebenarnya level sukanya gak suka-suka banget, cuman ya dari semua bakery kayak sebelumnya aku udah pernah cerita ya, kalau aku udah ketemu satu gitu bakery yang sesuai, pasti aku akan beli itu terus gitu ya. Kurang lebih nggak mau ini aja sih ya gitu, nggak mau coba yang baru. Apa tuh namanya, konservatif. Duh jangan sampai deh, cukup roti aja yang dikonservatifin. Ini aku udah mau pulang guys, so thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share for your friends. Semoga bermanfaat buat kalian. See you in the next video, bye.